Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabbah Production. Saya Taufik Liwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dalam sebuah kesempatan, Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, Dewan Pengasuh PP Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang pernah menyampaikan kisah yang sangat menarik terkait dengan Masjid Tambak Beras dan kemerdekaan Indonesia. Dikisahkan, pada kurun waktu tahun 1920 sampai tahun 1925, sesudah melakukan tirakat panjangnya, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Hasbullah memberikan sebuah pesan yang dituliskan di menara masjid pesantren, sekarang dikenal dengan Menara Masjid Pondok Induk. Seusai menuliskan pesan tersebut, beliau menutupinya dengan kain satir dan berpesan kepada para santri agar jangan ada yang membuka satir tulisan tersebut. Beberapa tahun kemudian menjelang wafatnya, ayahanda dari Kiai Abdul Wahab ini berpesan lagi kepada santri. "Le misale aku mati omong nonang Wahab kongkon buka tulisan nak menara tahun 1948. Kalau misalnya aku sudah meninggal, katakan kepada Wahab untuk membuka tulisan di menara tahun 1948, ujar Kiai Hasbullah. Setelah memberikan pesan tersebut, selang beberapa bulan kemudian, ternyata Kiai Hasbullah wafat, dan kursi pengasuh pesantren diemban oleh putranya, Kiai Abdul Wahab. Selama menjadi pengasuh pesantren, Kiai Abdul Wahab mengalami masa-masa sulit. Karena selain harus menjadi pengajar yang baik kepada santri, beliau juga harus berjuang melawan penjajahan Belanda. Jiwanya merasa terpanggil untuk turut berjuang memerangi penjajahan di bumi Nusantara. Dalam usaha perlawanannya kepada penjajah tersebut, beliau mendirikan beberapa aliansi perjuangan kemerdekaan termasuk diantaranya Nahdlatul Watan, Nahdlatul Tujjar, dan Barisan Hizbullah. Sekitar tahun-tahun 1944 sampai tahun 1945, ketika kemerdekaan hampir saja diraih, Kiai Abdul Wahab menyuruh para santrinya untuk melakukan itikaf di masjid selama sehari penuh dengan membaca amalan sholawat burdah yang merupakan ijazah dari ayahnya, Kiai Hasbullah. Ketika itu Kiai Abdul Wahab mengambil tempat berbeda untuk melantunkan bacaan tersebut. Beliau memilih menyendiri di dalam sebuah kamar. Saat malam tiba, Kiai Abdul Wahab keluar dari kamar dan dawuh, berkata kepada para santri yang masih berada di masjid. Saya baru bertemu Soekarno, berdiskusi banyak dengannya, dia mengatakan kepada saya kekhawatirannya kalau Indonesia akan jatuh ke tangan penjajah yang lebih kuat lagi setelah Jepang ini. Lalu saya menyarankan sebuah keputusan hukum kepadanya, keputusan di mana suatu negara yang diambil alih oleh orang asing dan memberikan kesengsaraan terhadap masyarakat, wajib hukumnya diperangi, terang Kiai Wahab. Para santri pun tercengang, seolah tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kiai Abdul Wahab, karena kamar yang ditempati terkunci rapat hingga yang di bagian luar pun. Setelah kejadian aneh tersebut, pasca kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa, resolusi jihad. Fatwa ini adalah perintah perang kepada seluruh umat Islam di Nusantara untuk melawan penjajah yang akan kembali lagi. Diyakini oleh beberapa sumber, bahwa resolusi jihad tersebut juga ada keterkaitan erat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Abdul Wahab. Kemerdekaan memang sudah diproklamirkan, namun tetap saja penjajahan belum sepenuhnya bisa dinikmati. Terlebih, setelah resolusi jihad digulirkan muncul agresi militer Belanda tanggal 21 Juli tahun 1947. Karena agresi tersebut, akibatnya wilayah Indonesia semakin menyempit. Tetapi, semuanya akhirnya bisa diatasi dengan perlawanan dan berbagai usaha diplomasi. Pada tahun 1948, akhirnya pesan Kiai Hasbullah untuk membuka satir di menara masjid benar-benar disampaikan oleh santri kepada Kiai Abdul Wahab. Dengan didampingi para santri yang terus mengumandangkan sholawat burdah, beliau membuka satir yang diikat di menara masjid. Setelah dibuka, ternyata di balik satir terdapat ukiran huruf hijaiyah, hara tamim, yang menempel.
Saat itu, tentu Kiai Abdul Wahab penasaran dengan arti tersebut. Namun setelah dilihat dengan seksama, beliau mulai mengerti maksud dari pesan sang ayah. Huruf hijaiyah itu bila disambungkan akan terbaca hurun tamun, yang artinya adalah kemerdekaan yang sempurna. Saya baru bertemu Soekarno. Berdiskusi banyak dengannya, dia mengatakan kepada saya kekhawatirannya kalau Indonesia akan jatuh ke tangan penjajah yang lebih kuat lagi setelah Jepang ini. Lalu saya menyarankan sebuah keputusan hukum kepadanya, keputusan di mana suatu negara yang diambil alih oleh orang asing dan memberikan kesengsaraan terhadap masyarakat, wajib hukumnya diperangi, terang Kiai Wahab. Para santri pun tercengang, seolah tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kiai Abdul Wahab, karena kamar yang ditempati terkunci rapat hingga yang di bagian luar pun. Setelah kejadian aneh tersebut, pasca kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa, resolusi jihad. Fatwa ini adalah perintah perang kepada seluruh umat Islam di Nusantara untuk melawan penjajah yang akan kembali lagi. Diyakini oleh beberapa sumber, bahwa resolusi jihad tersebut juga ada keterkaitan erat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Abdul Wahab. Kemerdekaan memang sudah diproklamirkan, namun tetap saja penjajahan belum sepenuhnya bisa dinikmati. Terlebih, setelah resolusi jihad digulirkan muncul agresi militer Belanda tanggal 21 Juli tahun 1947. Karena agresi tersebut, akibatnya wilayah Indonesia semakin menyempit. Tetapi, semuanya akhirnya bisa diatasi dengan perlawanan dan berbagai usaha diplomasi. Pada tahun 1948, akhirnya pesan Kiai Hasbullah untuk membuka satir di menara masjid benar-benar disampaikan oleh santri kepada Kiai Abdul Wahab. Dengan didampingi para santri yang terus mengumandangkan sholawat burdah, beliau membuka satir yang diikat di menara masjid. Setelah dibuka, ternyata di balik satir terdapat ukiran huruf hijaiyah, hara tamim, yang menempel. Saat itu, tentu Kiai Abdul Wahab penasaran dengan arti tersebut. Namun setelah dilihat dengan seksama, beliau mulai mengerti maksud dari pesan sang ayah. Huruf hijaiyah itu bila disambungkan akan terbaca hurun tamun, yang artinya adalah kemerdekaan yang sempurna. Benar saja, pada tahun itu, kemerdekaan Indonesia mulai diakui dunia. Agresi militer Belanda juga telah berhasil dipukul mundur. Dan tentu saja pada tahun itu pula Indonesia benar-benar merasakan kemerdekaan yang sempurna. Demikianlah, isyarat keadaan tersebut yang sejatinya sudah diukir di tembok menara oleh Kiai Hasbullah sejak 1920-an silam.